Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah adalah salah satu amalan utama dalam Islam yang sangat dianjurkan dan memiliki keutamaan besar dalam kehidupan seorang Muslim. Sedekah tidak hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga membersihkan harta dan jiwa pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah dalam berbagai kesempatan, baik ketika lapang maupun sempit, dan menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa harta yang disedekahkan akan diganti olehnya dengan balasan yang lebih baik. Namun, tidak semua bentuk sedekah memiliki nilai dan keutamaan yang sama. Terdapat golongan-golongan tertentu yang, apabila diberi sedekah, maka pahalanya bisa lebih besar dibanding sedekah kepada orang lain. Hal ini dijelaskan baik dalam Al-Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dalam pandangan para ulama dan kisah para sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa konteks, waktu, dan sasaran sedekah memiliki pengaruh besar terhadap nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas 5 golongan yang jika diberi sedekah, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sedekah kepada orang lain. 1. Sedekah kepada orang yang membutuhkan. Sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan merupakan bentuk ibadah sosial yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa golongan pertama penerima zakat dan sedekah adalah fakir dan miskin, yakni orang-orang yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan secara eksplisit bahwa mereka adalah prioritas utama karena ketergantungan mereka terhadap bantuan orang lain sangat tinggi. Sedekah kepada mereka tidak hanya membantu dari segi materi, tetapi juga menjadi penegak keadilan sosial di tengah masyarakat. Lebih dari sekadar memberi, sedekah kepada orang yang membutuhkan mengandung unsur kasih sayang, empati, dan kepedulian yang kuat terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya menegaskan bahwa memberi kepada orang miskin adalah amal yang tidak akan pernah sia-sia. Bahkan, beliau bersabda bahwa salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, sebagai simbol keikhlasan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa besar pahala yang dijanjikan ketika seseorang bersedekah dengan niat yang tulus, apalagi kepada orang yang sangat membutuhkan. Para ulama menegaskan bahwa dalam bersedekah, hendaknya seorang muslim mencari siapa yang paling membutuhkan bantuan tersebut. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa keutamaan sedekah tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tapi kepada siapa sedekah itu diberikan. Menurut beliau, memberi kepada orang yang dalam keadaan darurat seperti kelaparan, sakit, atau terancam kelangsungan hidupnya lebih utama daripada memberi kepada orang yang sekadar kekurangan. Bahkan, Al-Ghazali menyatakan bahwa sedekah dalam keadaan genting memiliki bobot pahala yang berlipat ganda. Kisah dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan gambaran nyata tentang keutamaan ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan kepeduliannya terhadap rakyat kecil. Ia sering menyamar pada malam hari untuk mencari siapa yang lapar dan tidak memiliki makanan. Dalam salah satu kisah, ia pernah memikul sendiri karung gandum untuk seorang ibu yang tidak memiliki apapun untuk memberi makan anak-anaknya.
Perbuatan ini menunjukkan bahwa bahkan seorang khalifah memahami pentingnya memberikan sedekah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan menjadikannya sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. 2. Sedekah kepada keluarga dan kerabat. Islam memandang hubungan keluarga dan kerabat sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Al-Quran secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menyambung tali silaturahmi dan membantu kerabat, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26, berikanlah hak kepada kerabat dekat. Ini menunjukkan bahwa sedekah kepada kerabat bukan hanya bentuk kebaikan, tapi juga kewajiban moral. Berbuat baik kepada keluarga adalah bentuk kasih sayang yang Allah cintai, apalagi jika mereka termasuk dalam golongan yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah kepada kerabat mendapat 2 pahala, 1 pahala sedekah dan 1 pahala silaturahim. Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini menjadi isyarat kuat bahwa berbuat baik kepada kerabat tidak boleh dianggap sepele. Islam ingin agar hubungan kekeluargaan tidak terputus hanya karena faktor ekonomi. Bahkan, dalam beberapa riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong para sahabatnya untuk memprioritaskan pemberian kepada keluarga sendiri sebelum kepada orang lain. Ini berbeda dari pandangan umum yang kadang lebih mudah memberi kepada orang asing daripada kepada keluarga sendiri karena alasan gengsi atau ego. Dalam pandangan ulama, sedekah kepada keluarga adalah sedekah yang paling utama setelah kepada orang yang sangat membutuhkan. Imam Nawawi menuliskan bahwa jika seseorang memiliki kerabat yang miskin, maka memberi kepada mereka lebih utama daripada kepada orang miskin yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Ini karena selain membantu ekonomi mereka, sedekah itu juga menjaga kehormatan keluarga dari meminta-minta kepada orang lain. Lebih dari itu, sedekah kepada keluarga juga memperkuat jalinan kasih sayang yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kisah Abu Talhah radhiyallahu anhu menjadi salah satu contoh nyata tentang pentingnya sedekah kepada kerabat. Ketika ia ingin menyedekahkan kebun terbaiknya, ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata bahwa ia ingin menginfakkan kebun tersebut di jalan Allah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar ia memberikannya kepada kerabatnya terlebih dahulu. Abu Talhah pun mengikuti saran itu dan menyedekahkan kebunnya kepada keluarganya. Ini menjadi pelajaran bahwa walaupun niat ingin berinfak di jalan Allah sangat mulia, mendahulukan keluarga yang membutuhkan memiliki keutamaan tersendiri yang tidak bisa diabaikan. 3. Sedekah ketika sedang sehat dan membutuhkan. Sedekah pada saat sehat dan dalam kondisi belum merasa cukup adalah bentuk sedekah yang sangat berat dilakukan, namun justru paling tinggi nilainya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sedekah terbaik adalah ketika seseorang masih sehat, cinta kepada hartanya, takut miskin, dan berharap kaya. Sedekah seperti ini mengandung unsur perjuangan batin yang luar biasa karena dilakukan saat nafsu manusia sedang kuat untuk mencintai dunia. Justru karena itulah pahalanya dilipat gandakan, sebab dilakukan dalam kondisi sulit melawan ego dan kekhawatiran akan kekurangan. Al-Quran dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92 juga menegaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga ia memberikan sebagian dari apa yang dicintainya. Ini menekankan pentingnya keikhlasan dan pengorbanan dalam bersedekah. Saat seseorang berada di puncak produktivitas, sehat secara fisik, dan hartanya masih banyak dibutuhkan untuk masa depannya, maka memberi dalam kondisi seperti itu menjadi cermin ketakwaan dan keimanan yang kuat. Sedekah ini bukan sekadar memberi, tapi menguji sejauh mana seseorang berserah kepada takdir Allah dan percaya bahwa Allah lah pemelihara rezeki. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah di saat sehat mencerminkan pengendalian nafsu dan penyerahan diri kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim menegaskan bahwa sedekah yang dilakukan saat seseorang sedang membutuhkan memiliki makna spiritual yang mendalam. Ini karena hati manusia biasanya lebih cenderung untuk menyimpan dan menahan, bukan untuk memberi.
Namun saat ia melawan naluri itu demi mencari keridhaan Allah, maka ia telah mencapai tingkatan ikhlas yang tinggi dalam amal. Contoh terbaik dari praktik ini bisa kita lihat dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kaum muslimin untuk bersedekah demi keberlangsungan perjuangan Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan memberikan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, ia menjawab, Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah bentuk sedekah yang luar biasa, dilakukan dalam kondisi sehat dan sadar, tanpa paksaan, dan menunjukkan keimanan serta kepercayaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sedekah suami kepada istrinya. Islam tidak memandang nafkah suami kepada istri sebagai sekadar kewajiban rumah tangga biasa, tetapi juga sebagai bentuk sedekah yang berpahala besar jika dilakukan dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apapun yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, engkau akan mendapat pahala, bahkan suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa setiap bentuk pemberian suami kepada istrinya, mulai dari kebutuhan pokok, hadiah, perhatian, hingga makanan, apabila disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka itu bernilai sedekah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena mereka memberi nafkah. Ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam rumah tangga tidaklah otoriter, melainkan meliputi tanggung jawab moral dan finansial yang besar. Memberi nafkah kepada istri bukan hanya menunaikan kewajiban syar'i, tapi juga menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seorang suami yang sadar akan hal ini tidak akan merasa berat dalam membelanjakan hartanya untuk kebahagiaan istrinya, karena ia yakin bahwa semua itu menjadi tabungan akhirat. Para ulama menyebut bahwa sedekah kepada istri termasuk amal yang paling mudah namun seringkali dilupakan nilainya. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menekankan bahwa sedekah kepada keluarga lebih utama dibanding sedekah kepada orang lain jika keduanya sama-sama membutuhkan. Suami yang memberi nafkah tidak hanya mendapatkan pahala sebagai sedekah, tetapi juga memelihara institusi keluarga sebagai pondasi masyarakat. Ini menjadikan nafkah istri tidak hanya bernilai duniawi, tapi juga investasi akhirat yang luar biasa. Kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadi contoh nyata. Beliau adalah suami yang sangat perhatian terhadap istri-istrinya. Beliau memberikan hadiah, memenuhi kebutuhan mereka, bahkan membantu pekerjaan rumah tangga. Salah satu bentuk kelembutan beliau adalah memberikan perhatian melalui pemberian-pemberian kecil yang bermakna. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mempersilakan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, untuk menggunakan sebagian harta pemberian beliau sesuai keinginannya, karena itu semua bagian dari sedekah. Ini menunjukkan bahwa perhatian materi kepada istri jika dilakukan dengan ikhlas, tidak sekadar memenuhi kewajiban, tapi juga menjadi bagian dari akhlak mulia yang diberkahi. 5. Sedekah kepada orang yang memusuhi. Memberi kepada orang yang memusuhi kita adalah salah satu bentuk tertinggi dari akhlak Islam. Al-Quran mengajarkan hal ini secara eksplisit dalam Quran Surat Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seakan-akan telah menjadi teman yang sangat setia. Sedekah kepada musuh bukan hanya tindakan memberi, melainkan bentuk dari kemenangan moral dan spiritual. Ia menaklukkan permusuhan dengan cinta dan menunjukkan bahwa kasih sayang lebih kuat daripada balas dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempraktikkan prinsip ini dalam banyak kesempatan. Dalam Fathu Makkah, ketika beliau memiliki kuasa penuh atas kota yang dahulu mengusir dan memusuhi beliau, Nabi tidak membalas dengan kebencian. Beliau justru memberikan hadiah kepada musuh-musuh lamanya, seperti Abu Sufyan dan lainnya. Tindakan ini bukan hanya meluluhkan hati mereka,
tapi juga mengislamkan mereka dengan cara yang lembut. Ini adalah bukti bahwa memberi kepada musuh bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan bahkan menjadikan mereka bagian dari perjuangan dakwah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa sedekah kepada musuh merupakan bagian dari amal ihsan, yaitu berbuat baik kepada orang yang tidak pantas kita perlakukan baik secara manusiawi. Namun, dalam Islam, berbuat baik tidak bergantung pada siapa orangnya, tapi kepada siapa kita ingin mendapatkan ridho, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi kepada orang yang pernah menyakiti kita adalah cermin kematangan iman dan keikhlasan sejati, karena dilakukan tanpa harap balas budi atau ucapan terima kasih. Kisah nyata dari sahabat Nabi menunjukkan hal ini. Abu Bakar radhiyallahu anha pernah dihina oleh Mistah bin Usasah, yang merupakan kerabatnya sendiri dan termasuk dalam kasus tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Awalnya, Abu Bakar sangat marah dan bersumpah tidak akan lagi memberi bantuan kepada Mistah. Namun setelah Allah menurunkan ayat dalam Quran Surat An-Nur ayat 22 yang berbunyi, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya. Maafkanlah dan berlapang dadalah." Maka Abu Bakar segera mencabut sumpahnya dan kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Ini menunjukkan bagaimana nilai spiritual sedekah bisa mengalahkan perasaan pribadi dan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah melalui pengampunan dan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah bukan hanya soal memberi, tetapi soal kepada siapa, dalam kondisi bagaimana, dan dengan niat yang bagaimana. Islam mengajarkan bahwa sedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan, kepada kerabat, di saat sulit, kepada pasangan hidup, dan bahkan kepada musuh, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Melalui dalil Al-Quran, hadis Nabi, pandangan para ulama, serta kisah sahabat, kita memahami bahwa sedekah memiliki dimensi sosial dan spiritual yang sangat dalam. Sedekah bisa menjadi jembatan cinta, peneguh iman, serta sarana mempererat hubungan antar manusia. Maka dari itu, mari kita evaluasi kembali cara kita bersedekah. Jangan sekadar mengikuti kebiasaan, tetapi mulailah bersedekah dengan ilmu, kepekaan, dan ketulusan. Karena bisa jadi satu sedekah kecil kepada orang yang tepat dan dalam kondisi yang tepat, menjadi amalan terbesar kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.